Buah semangka, buah delima. Kamu mempesona, siapa yang punya? Hai, welcome to Table of Content. Nggak kalah seru sama topik-topik yang sebelumnya, kita juga akan bahas tentang The Word of Marriage series. Buat kalian yang belum mengikuti topik-topik sebelumnya, kalian bisa cek di sini. Jangan lupa untuk like, share, and subscribe, dan nyalakan loncengnya, supaya Anda diberkati dengan konten-konten terbaru kita. Let's check this out. Oke, kita shoot. 1, 2, 3. Ya, saya. Oke, pertanyaan pertama. Truth ya. Salah satu yang memicu perselisihan dalam keluarga adalah posisi mertua, orang tua, dan pasangan. Bagaimana sebenarnya posisi masing-masing dalam hidup kita yang sudah menikah, dan bagaimana batas-batas otoritasnya. Ini menarik sekali. Ya memang banyak pertengkaran karena kita nggak pernah tahu tentang posisi yang ada. Ya. Ada satu ayat bagus. Dikatakan begini, jika pria itu bersatu dengan wanita, suami itu bersatu dengan istrinya, maka mereka meninggalkan orang tuanya. Ini menarik sekali. Kenapa meninggalkan orang tuanya? Karena bicara tentang pernikahan itu adalah proses menuju kedewasaan lebih lagi. Ya, jadi kalau orang suami istri sudah menikah, memang harus berani mengambil tingkat kedewasaan lebih lagi. Dan untuk orang tua, berani memberikan kepercayaan buat anak-anaknya. Kalau mereka ada persoalan, namanya rumah tangga pasti ada persoalan. Nah, orang tua harus berani merilis, percaya, ya, karena ini anaknya sudah dewasa, beda lagi. Sedangkan anaknya juga harus tahu posisi. Kalau ada masalah ya selesaikan sendiri, jangan libatkan orang tua, ya, karena kita kan sudah mengambil langkah menuju kedewasaan seperti itu. Jadi kalau suami dan istri kan dia sudah komitmen ya, komitmen untuk dan matilah kira-kira gitu, maut yang memisahkan. Berarti komitmennya adalah sama pasangannya gitu. Jadi orang tua dan mertua itu posisinya di mana? Itu di pihak luar gitu. Jadi kalau misalnya discuss gitu ya, mana yang perlu didengarkan ya harusnya pasangan gitu. Sebelum kita mendengarkan orang tua dan mungkin mertua. Jadi kita harus tahu jelas itu. Karena kan macam-macam sih permasalahan rumah tangga, ada juga yang bilang gini, wah ini nih suamiku nih anak mama nih gitu ya. Jadi apa-apa semuanya mamanya gitu. Kalau aku bilang A tapi mamanya bilang B, dia pasti lakukan yang B. Nah, kita kembali kepada posisi kita seharusnya gitu. Kalau kamu sudah menikah gitu ya, kalau Anda sudah menikah gitu kan, berarti komitmenmu itu kepada pasanganmu. Jadi kamu harus pertama mendengar ya pasanganmu, seperti itu ya. Karena tadi saya sudah ngambil yang pertama, sekarang giliran kamu. Ya. Buat pantun singkat untuk pasangan Anda loh. Ini harusnya kosem ini ya. Waktu ini. Buah semangka, buah delima. Kamu mempesona, siapa yang punya? Bisa juga. Buah nanas, buah kedondong. Makin gemas dengan kamu dong. Ini sudah prepare ya yang ini ya. Kalau aku belum prepare loh. Oke, saya sekarang ya. Oke. Ya. Oke, ini pertanyaan selanjutnya adalah apabila keuangan saya masih disupport oleh orang tua atau mertua saya, apakah mereka berhak untuk mengatur keluarga inti saya? Kalau saya boleh jawab dulu, kenapa perlu disupport? Harusnya kan kalau Anda mau menikah kan Anda sudah prepare, persiapan. Ingat pernikahan itu kan bicara tentang masa depan. Iya, berarti harus ada planning. Harus ada planning, ya kan. Kalau masih minta disupport menurut saya ya Anda kurang prepare di situ. Tapi seandainya namanya mungkin sudah prepare, tiba-tiba terjadi worst skenario kan yang mungkin nggak diinginkan. Nah, kalau itu terjadi gimana? Tetap ya sekalipun mungkin orang tua support, ya tetap orang tua ya juga tahu batasan. Gimana anaknya sudah dewasa. Kalau Anda support selalu juga tidak membuat anak-anak jadi dewasa. Seperti itu. Dan anak, ini menurut saya ya pasangan itu yang menikah itu yang Anda harus dewasa dong. Anda harus cari bisa
dengan maksimal supaya Anda tidak merepotkan orang tua Anda kembali, seperti itu. Iya, mau nggak mau memang ideal orang menikah kan harus terplanning dengan baik ya. Makanya ini kalau misalnya yang denger nih ada yang belum menikah ya, kalau saya boleh beritahu ya harus dipikir baik-baik gitu, apakah pasanganmu sudah bekerja atau tidak. Tapi kalau sudah menikah, lalu gimana dong gitu ya. Ya kalau sudah menikah ya harus berusaha dong gitu ya, harus berusaha. Sebisa mungkin, bukan sebisa mungkin, memang harusnya tidak ada campur tangan orang tua lagi. Kenapa? Karena kalian berdua sudah dewasa. Namanya orang menikah itu kan sudah dewasa gitu ya. Jadi harusnya tidak boleh ada campur tangan lagi. Kalaupun sampai ada gitu ya, berarti harus bekerja lebih keras lagi. Supaya apa? Supaya punya mata pencarian yang bisa mencukupi kebutuhan. Makanya memang menikah itu tidak cuma sekedar asal menikah gitu ya. Harus terplanningkan dengan baik. Oke. Ya, selanjutnya. Kamu yang. Oh ya. Apakah ada bedanya batasan ikut campur orang tua yang ikut kami dengan kami yang ikut orang tua? Jika iya, apa bedanya? Nah, memang kalau ini sudah hubungannya sama orang tua, ya memang harus ngomongnya sama dua belah pihak. Sama kayak suami istri ya. Kalau suami istri ada masalah, ngomongnya nggak bisa sama salah satu. Misalnya, istrinya nih yang lagi curhat nih. Kita bisa memberi nasihat kepada istrinya yang lagi curhat. Tetapi masalah rumah tangga tuh nggak bisa cuma salah satu yang diberitahu. Harus dua-duanya, suami istri harus diberitahu. Nah, kalau memang ketika dalam hubungan menantu dan mertua ini sudah ada masalah gitu ya, atau sudah ada case sebelumnya, atau ya seperti ini, mungkin dia ikut orang tua segala macam. Memang kalau idealnya harus ngomong kepada dua-duanya gitu, kepada pasangan suami istri ini, juga kepada orang tuanya gitu. Tetapi kalau hari ini ya, hari ini kalau misalnya Anda jadi orang tua dan Anda sekarang punya anak yang sudah menikah juga, orang tua sudah harus memberi kepercayaan seperti itu. Jadi ikut campurnya itu sudah enggak, ingat bahwa anak Anda sudah bukan anak-anak lagi, tapi sudah dewasa. Tapi kalau hari ini kalian yang lihat adalah pasangan suami istri, adalah bagaimana ya harus bisa komunikasi satu dengan yang lain. Harus masalah antara mertua, menantu segala macam orang tua itu sudah tidak boleh menjadi masalah di dalam rumah tangga. Karena kan mau enggak mau ini sudah kumpul sama-sama nih. Entahkah yang laki masuk ke keluarga perempuan ataukah yang perempuan masuk ke keluarga laki ini. Sudah kumpul nih, sudah satu atap sama orang tua atau sama mertua. Harus suami istri harus buat komitmen gitu ya. Harus kesepakatan gitu bahwa apapun yang terjadi antara suami istri gitu ya. Apapun namanya manusia kan, wong suami istri yang setiap hari kumpul aja bisa bertengkar gitu. Apalagi orang di luar gitu ya. Tapi itu harus menjadi kesepakatan suami istri bahwa itu tidak boleh jadi masalah mereka. Benar nggak ya? Jadi tidak boleh mempengaruhi hubungan mereka juga. Mungkin saya tambahkan kalau bilang posisi baik anak yang tinggal dengan orang tua ataupun mungkin orang tua yang ikut dengan anaknya, seperti itu. Posisi itu kalau menurut saya tetap yang sama adalah tetap respeknya tetap sama. Hormatnya tetap sama. Cuman pasti akan ada perbedaan atau konfliknya pasti akan terjadi. Ketika kalau orang tua tinggal di anak, mungkin orang tua akan lebih kesan karena dia anaknya tinggal di rumahnya, ya orang tua merasa ini kan memang rumahku seperti itu dan pasti akan ada banyak hal yang mungkin bagi anaknya lebih menahan diri. Tapi kadang yang lain adalah ketika orang tua ikut dengan anaknya, itu kadang-kadang orang tua yang merasa aku tinggal di rumahnya anak, aku kurang bebas segala macam. Ya pasti itu akan terjadi, ada banyak hal yang terjadi. Yang menurut saya lebih baik kalau bisa ya tetap lebih baik tinggal rumah sendiri. Ke orang tua itu ya kita akan datang karena kita namanya anak, kita pasti akan datang ke orang tua. Kalau kita agak berjauhan seperti itu mungkin lebih meminimalkan untuk setiap konflik yang ada, menurut saya seperti itu. Oke. Saya sekarang ya. Deskripsikan dengan 3 kata tentang pasangan Anda. Oke. Pertama, ini istri saya ya. Iya, esok aja. Oke, yang pertama, pekerja keras. Oke. Yang kedua, setia. Ketiga, suka bersihan orangnya.
Orang tua saya sangat mengasihi saya dari sejak kecil, sehingga mereka memastikan setiap hal dalam kehidupan saya berjalan dengan baik. Tetapi ketika saya mulai memiliki pasangan dan menikah, orang tua saya merasa saya berubah dan merasa tersaingi oleh pasangan saya. Apa yang harus saya dan pasangan saya lakukan? Oke, itu mungkin pendapatnya juga harus dari dua sisi dulu. Ya kan, sebagai orang tua atau sisi sebagai anaknya. Dari kamu dulu deh, sisi orang tua. Kalau sisi orang tua, karena anak saya belum menikah, mungkin kalau jawab, ya ini berdasarkan karena kita sebagai seorang gembala seringkali menangani case-nya banyak orang, ya tentunya mesti kita akan kasih saran buat orang tuanya. Untuk orang tuanya ya gimana anaknya kan sudah menikah. Ya pasti beda lah memperlakukan anak kita ketika mereka masih bersama dengan kita, mereka belum menikah. Dengan anak yang sudah menikah ya kita harus memberikan sekedar saran ke mereka karena mereka sudah punya kehidupan sendiri. Seperti itu. Ya orang tua juga harus tahu batasannya. Jangan sampai lupa, ini anakku gitu kan, sering bilang begitu. Sampai ketika dia sudah menikah pun tetap diatur seperti anaknya kayak kemarin waktu masih balita, seperti itu. Makanya orang tua harus dewasa juga untuk memberi kepercayaan. Sisi anak? Kalau dari anak sih begini, memang karena sudah menikah pasti ada yang beda lah ya. Itu kan musim yang baru yang kita ini masukin gitu ya. Tapi gini, hormat sama orang tua juga enggak boleh berkurang tak rasa. Karena kita menikah, hormatnya berkurang enggak juga kan. Perhatiannya juga, tapi memang porsinya enggak seperti dulu gitu ya. Mungkin kalau ada pertanyaan seperti ini karena mungkin orang tua itu cuman merasa kehilangan aja. Tapi kalau Anda masih tetap memperhatikan orang tua, tak rasa oke lah gitu. Jadi sekalipun sudah punya rumah sendiri, sudah rumah tangga, mungkin telepon gitu ya, kasih just say hi atau apa, datang ke rumah kalau mungkin tidak di luar kota gitu ya, seminggu sekali, tak rasa oke ya. Jadi perhatian tetap ada. Dan juga itu kalau dari anak ya. Tapi kalau dari menantu, nah ini kadang porsi menantu yang mungkin menghalang-halangi atau bukan menghalangi sih gitu ya. Tetapi sudahlah, kamu enggak usah jenguk mamamu hari ini atau apa. Nah, kalau itu adalah bagianmu, mungkin kalau itu cewek-cewek nih, istri-istri gitu ya, kasihlah gitu. Atau mungkin bisa pergi sama-sama untuk bisa lihat orang tua gitu ya. Jadi perhatian apa segala macam itu mesti harus tetap diberikan ya sekalipun sudah menikah. Supaya orang tua juga tidak merasa kehilangan anaknya, kira-kira kayak gitu. Sekarang saya nih ya. Next question, saya ngambil. Wah, buatlah puisi singkat untuk pasangan Anda. Saya lebih pintar nyanyi daripada baca puisi kayaknya. Saya mau nyanyi aja deh ya. Ini pada lagunya buat Tuhan, tapi ini izin dulu sama Tuhan dulu nih. Agak diturunkan sedikit buat pasangan ya. Lagunya bilang gini, You are the love of my life. You are the hope that I cling to. You mean more than this world to me. I will trade you for silver or gold. I will trade you for riches untold. You are my everything. Oke, lanjut. Dari sejak awal orang tua saya tidak menyetujui pernikahan saya dengan pasangan saya, sehingga sampai sekarang mereka masih belum bisa menerima pasangan saya, bahkan mereka juga membedakan anak-anak saya dengan sepupu-sepupunya. Wah, ini bagaimana caranya agar mereka dapat menerima keluarga saya dengan sepenuh hati. Wah, kalau boleh ngomong ya, tapi kan ini udah kejadian deh. Memang awal yang buruk itu akan menentukan bagaimana perjalanannya gitu. Jadi memang kalau memulai harus dengan awal yang baik. Nah, kalau hari ini belum menikah ya harus dapat restu dari orang tua. Karena restu orang tua itu membuat kita itu bisa bahagia. Karena kan orang tua itu adalah wakil Tuhan di muka bumi ini gitu. Nah, kalau ini kan pertanyaannya ini berarti kan sudah terjadi gitu ya. Lalu bagaimana ya? Harus dimenangkan dengan waktu, tak rasa. Harus memenangkan hatinya dengan waktu.
Tapi juga kamu jangan menghukum diri gitu misalnya. Kalau memang ini ada case yang sama dengan yang kamu alami, tapi kamu jangan memukul diri. Maksudnya itu menghakimi diri. Waduh ya, berarti ya sudahlah hidupku kayak gini bakal sampai selama-lamanya. Enggak juga ya. Saya percaya masih ada lah yang namanya sesuatu yang baik terjadi dalam kehidupan kita tuh, saya selalu percaya itu akan selalu ada gitu. Kalau saya tambahkan mungkin ya jangan sampai kita terus termakan dengan asumsi ya. Karena mungkin dulu orang tua nggak setuju, terus kita jadi bayangannya ya orang tua pasti kalau apapun ya membedakan. Jangan-jangan asumsi. Mungkin sudah berpikiran negatif dulu ya. Kalau orang tua kan pasti namanya anak ya tetap akan sayang, cucu pasti akan sayang. Tapi kalau mungkin seandainya ya yang tadi dikatakan kalau ada perbedaan dan itu memang benar terjadi ya kalian harus tetap kuat, tetap melangkah terus jadi berkat. Jangan mau dikalahkan dengan itu. Ya karena saya percaya nanti toh sekeras-kerasnya batu kalau disiramin air terus pasti batu itu juga lubang. Sama juga dengan setiap perbuatan baik yang kita taburkan pasti juga akan menuainya nanti. Ya, pasti akan membuahkan hasil. Jadi kalau memang itu yang kalian alami ya never give up. Yes. Ya, terus berbuat baik gitu ya. Dan terus menjadi berkat. Ya. Oke. Last question. Kita baca rame-rame deh. Bagaimana caranya menjembatani komunikasi antara pasangan dan orang tua saya untuk mengurangi kesalahpahaman di antara mereka. Ini sebelum bicara tentang komunikasi, ini yang bisa kita lakukan sebetulnya. Ya tips-tipsnya. Jadi kalau biasanya kalau kita anak yang selalu ingat orang tua itu anak kandung sendiri pastinya. Ya kan, seringkali menantu itu mungkin lupa, tapi it doesn't matter gitu loh, itu nggak usah terlalu dipersoalkan, karena memang ya kenapa kok cenderung anak kandung lebih ingat ke orang tua, ya karena dulu waktu dia sakit orang tua kandungnya yang take care dia dengan baik, sedangkan mertua kan nggak kenal di masa kecilnya seperti itu. Nah, tapi karena to become one, dua menjadi satu, jadi kalau seandainya saya ingat ke orang tua saya untuk pingin bawain sesuatu karena saya paling tahu apa yang jadi kesukaan orang tua saya. Tapi selalu ketika saya datang ke sana yang saya bawa namanya bukan nama saya, tapi nama istri saya. Sebaliknya juga kan, kalau pulang ke rumah kan pasti ingat sama papa mama. Kalau papa kan bawain pastel biasanya ya kan, pasti bilangnya ini dari Kosem. Gitu. Itu tuh tips-tips sederhana ya. Jadi kayak misalnya Kosem ini kan ingat oh mamanya suka ini segala macam gitu. Misalnya waktu itu datang ke rumahnya mamanya sendiri tapi saya tidak ikut gitu kan. Nah biasanya Kosem pasti bilang ini ma dari Lani gitu. Kalau misalnya saya ikut gitu ya, saya yang akan bawa dan kasih ke mama mertua saya. Ini mah buat mama gitu. Jadi sama. Demikian juga sebaliknya. Tapi kalau pria kan jarang ya, misalnya ya enggak apa-apa juga. Misalnya datang ke rumah mama saya, mama yang perempuan gitu ya. Ma ini mah buat mama gitu. Enggak apa-apa juga, tetapi kan biasanya jarang gitu. Nah, saya akan bilang ke mama saya, "Ma, ini mah dari Kosem." Jadi namanya setiap ini jadi harum gitu di depan mertua masing-masing. Jadi berkat. Jadi itu tips sederhananya seperti itu. Memberikan reward sih sebetulnya. Ya. Terus kalau bicara menjembatannya gimana? Mungkin ini ada case-nya adalah mungkin kurang setuju, apalagi kalau mungkin mertuanya datang ke rumah, terus tiba-tiba namanya orang tua kan kadang-kadang selalu pingin mengatur atau apapun. Mungkin tulus saja mengaturnya, tapi kan mungkin menantunya merasa kurang nyaman. Nah kalau itu terjadi gimana? Ya jangan menyampaikan ketidaksetujuan secara langsung. Harus ada hikmatnya. Gimana caranya? Sampaikan ke anak kandungnya. Mungkin itu kalau case-nya wanita ya ceritakan ke suaminya, bukan untuk mengadu atau apa, tapi mencari solusi seperti itu. Nanti biarkan suami yang bicara. Kalau anak kandung yang bicara dengan orang tua sendiri, sekalipun mungkin terjadi beda pendapat, itu pun besok-besoknya akan kembali lagi. Tapi kalau menantu itu akan menjadi luka, jadi seperti itu. Jadi ya harus bisa menahan diri, ingat buah-buah roh, ya kan, harus penguasaan diri dulu, sabar. Sekalipun mungkin itu benar. Sabar, nah, bicaranya ke anak sendiri tanpa bermaksud untuk mengadu atau menjatuhkan, tapi justru untuk mencari solusi seperti itu.
nanti yang menyampaikan ke pasangan adalah anaknya itu kan. Iya. Nah, demikian juga sebaliknya. Misalnya nih hari ini mertua saya datang nih ke rumah saya gitu. Nah, sikap saya bagaimana misalnya gitu. Ini kalau misalnya ada kesalahpahaman segala macam, dari kita juga kita harus tahu gitu. Maksudnya harus gini. Toh ini orang tua kan nggak kumpul sama kita gitu. Maksudnya itu ada durasi waktu. Nah, misalnya 3 hari lah berkunjung ke rumah kita atau 1 minggu. Ya sudah, jangan itu dijadikan sebuah masalah gitu. Yang kayaknya, waduh, gimana ini segala macam gitu ya. Sehingga akhirnya yang bertengkar malah suami istri gitu. Jadi dari dua belah pihaknya itu harus saling pengertian seperti itu. Nah, tak rasa kalau ada seperti itu, misalnya dari pihak kita bisa paham itu, tak rasa kesalahpahaman bisa minim lah ya terjadi gitu, antara mertua dan menantu. Kira-kira seperti itu. Oke, sebagai penutupan mungkin saya kasih sebuah kata-kata. Ya, katanya jadi orang tua itu tidak pernah berhenti dari kata capek. Capek. Ya, capek. Kalau waktu anaknya masih kecil, itu capeknya adalah capek fisik. Karena kan namanya baby, bangun tidurnya pun kadang-kadang jamnya nggak seperti yang kita harapkan, bangunnya di tengah malam seperti itu, ya kan? Jadi terus apalagi ketika dia masih belajar jalan, itu capek banget fisik segala macam. Karena kita pengalaman 3 anak ya. Terus begitu beranjak lebih besar lagi ke usia remaja, katanya ada capek lagi yang kedua, levelnya beda. Capeknya adalah capek kata-kata. Umur belasan, capek mulutnya. Masih mungkin umur balita lah ya, 5-10, jangan ini, jangan itu, nggak boleh, ini segala macam, itu harus ngomong terus itu orang tuanya. Terus katanya kalau sudah teenagers, sudah lebih ke usia pelajar gitu ya, SMP, SMA, kuliah. Katanya bukan lagi capek kata-kata, kalau dari capek fisik kata-kata, capek hati. Capek hati, kenapa? Kadang kalau kita ngasih tahu, mereka bisa dibantah, terus mereka bisa kenapa nggak boleh begini? Kenapa nggak boleh begitu? Lah mereka bisa menyatakan pendapat. Lah itu orang tuanya yang berasa, ya kan, capek di perasaannya. Tapi katanya setelah menikah masih ada capek lagi, capek pikiran. Kenapa? Ya namanya orang tua lihat anaknya bertengkar, mungkin anak dan menantu bertengkar, pasti orang tua mana yang nggak sedih hatinya. So karena kita tahu bahwa orang tua selalu capek, ya jangan kasih capek dong. Gimana caranya? Ya ini tips kita ya. Kalau kita berdua, kita sudah dari pertama kali diberkati pernikahan, kita sudah janjian. Kalau ada masalah buat kita berdua, jangan libatkan orang tua. Kenapa? Yang pertama, karena orang tua pasti tidak netral. Yang namanya orang tua ya pastilah. Kalau ditanya cinta nggak sama anak kandung dan menantu, oh ya cinta dua-dua. Tapi tetap tidak bisa memungkiri gimana anak kandungnya yang mungkin dia punya porsi lebih sedikit lebih banyak. Makanya kita janjian, kita nggak boleh, kita nggak mau bikin capek orang tua kita yang pertama. Yang kedua, ya kita mau juga jadi anak yang dewasa. Kita nggak mau, kalau mau ke orang tua ya kasih yang bagus tuh, kasih yang baik, ya kan. Tapi kalau yang nggak baik ya kita yang dewasa yang harus bisa dihandle dengan baik seperti itu. Kita juga bisa melibatkan pihak ketiga ya, yaitu mentor pernikahan. Kalau sampai memang ada hal-hal yang benar-benar sudah di ujung tanduk gitu ya. Jadi kita bisa libatkan mentor pernikahan. Itu kalau terjadi perselisihan ya, biasanya kan orang kan bingung cari solusi kan. Kadang kan, karena kan kita nggak pernah belajar bagaimana jadi suami dan istri kan, nggak ada sekolahnya. Ya harus cari mentor rohani itu penting. Yes. Ya kalau Anda ada masalah cari mentor rohani supaya Anda bisa dibimbing di sana. Yes. Bisa ngasih tahu, oh ini yang boleh dan ini yang nggak boleh, seperti itu. Oke. Sampai di sini dan sampai jumpa di topik berikutnya. Bye. Penyebab perselingkuhan kalau menurut saya yang paling utama adalah tidak puas. Tidak puas terhadap pasangannya. Memang sih manusiawi, orang merasa kurang itu selalu manusiawi. Tapi sesungguhnya menurut saya kalau sudah dalam pernikahan sekalipun tidak puas dengan pasangannya itu bisa dikomunikasikan. Ya kan? Mungkin kenapa sih suamiku ini kok nggak romantis ya? Lalu tiba-tiba ada pria yang romantis sama dia mulai membandingkan gitu dan dia mulai mikirin aja kan nggak boleh gitu kan.